بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia pada malam hari ini kita semua akan melaksanakan ibadah umrah ke Masjidil Haram. Dan seperti telah diketahui bahwasannya tidak ada sebuah ibadah kecuali ibadah tersebut dimulai dengan niat yang ikhlas ditujukan karena Allah dan untuk Allah semata. Dan untuk memasuki atau niat memasuki manasik umrah, dan kita adalah orang-orang yang mukim di Jeddah, maka niat kita dari tempat bermukim kita atau dari Jeddah ini, karena Jeddah letaknya ada di dalam miqat, ya kan? Dan Rasulullah SAW telah meletakkan atau telah menentukan miqat-miqat dari segala arah dan penjuru yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada istilah atau kesempatan bagi umat atau manusia yang datang setelahnya untuk membuat miqat baru. Tapi miqat itu semua sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, "Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihin." Miqat-miqat tersebut adalah bagi orang-orang yang tinggal di sekitar miqat tersebut ataupun yang datang dari arah miqat tersebut, dari selain penduduk miqat tersebut. Faman kana duna dzalik, adapun orang-orang yang tinggal di dalam miqat atau setelah miqat, famin haitsu ansya, maka dia berniat untuk melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji dari tempat mereka bermukim. Nah, jadi niat kita jelas ibadah. Niat itu adalah merupakan ibadah hati dan letaknya ada di dalam hati.
Dan talbiyah kita sebelum kita melaksanakan ibadah umrah ini adalah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kalau misalnya kita mau mengumrohkan salah seorang dari kedua orang tua kita yang telah tiada misalnya atau telah wafat, maka niat atau ucapan talbiyahnya adalah labbaik Allahumma umratan an, siapa disebutkan nama orangnya. Setelah itu berarti kita telah berniat dan telah masuk kepada hal-hal atau ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita melaksanakannya, diantaranya menutup rambut ataupun memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, ataupun memotong kuku rambut-rambut yang ada di badan kita, memakai wangian. Adapun membersihkan diri yang dianjurkan adalah sebelum kita berniat, seperti mencukur rambut-rambut yang ada di badan kita, memakai wangian tapi di badan dan bukan di pakaian ihram, itu dilakukan sebelum kita berniat. Adapun setelah berniat tidak diperbolehkan kita memakai wewangian. Kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kemudian disertai dengan ucapan atau dengan doa syarat. Yang fungsi doa syarat ini adalah baik dalam ibadah haji maupun umrah, apabila kita gagal karena ada halangan untuk menyempurnakan ibadah umrah maupun haji kita, maka cukup kita menggundul rambut kita dan melepas pakaian ihram. Akan tapi apabila kita tidak membaca doa syarat ini, otomatis kita harus menggundul rambut kita kemudian berkorban. Tapi apabila kita membaca doa syarat ini, maka gagal dan atau runtuhlah kewajiban untuk berkorban yang bunyinya Allahumma mahalli haitsu habastani. Jadi setelah kita mengucapkan ya kan labbaik Allahumma umratan, kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa syarat yang punya Allahumma mahalli haitsu habastani, atau dalam redaksi lain disebutkan in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Kemudian setelah itu kita memperbanyak talbiyah. Ucapan talbiyah seperti sama ketika kita menunaikan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan sedikit ya kan peringatan, banyak dari orang-orang kita yang tidak tahu dan banyak tersebar. Di antaranya mereka setelah berniat dan memakai pakaian ihram, ada apa semuanya, mereka melakukan sholat 2 rakaat, katanya sholat sunnah ihram atau sholat sunnah umroh, ya kan. Maka sebetulnya tidak pernah ada contohnya sholat sunnah ihram maupun umroh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Yang ada adalah sholat 2 rakaat penghormatan bagi wadi akik, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan ya kan ibadah umrohnya maupun hajinya. Ketika itu Rasulullah berhenti dan sholat 2 rakaat, dan dikatakan dalam hadis tersebut bahwasanya sholat 2 rakaat tersebut penghormatan bagi wadi akik, bukan merupakan sholat sunnah umroh ataupun ihram. Akan tetapi dianjurkan